Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Bayu Randu. Dan juga dengan saya Dik Dika di program iTalk by imusik.id. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya musisi melindungi karya cipta, cuy. Oke. Iya, karena ini juga berdasarkan polling dari beberapa blasters. Kemarin adalah sebutan untuk musik blast. Itu Ya. memang mereka itu selalu menanyakan bagaimana tentang perlindungan hak ciptanya dia. Oke. Iya, jadi memang banyak banget masalah. Gimana Kak, saya untuk mendaftarkan karya cipta saya, Ya. saya harus kemana? Ya, betul. Gitu. Dan kita bisa sebutkan ada siapa aja narasumber kita kali ini. Oke, sebelum disebutkan beberapa dikenalkan beberapa narasumbernya, kita simak bumper dulu guys. Ya. Ya. Oke, siapa aja? Iya, jadi kali ini kita akan ada empat narasumber. Yang pertama itu ada Badai the Piano Man, itu Ada. dari Komplanesia, yaitu komunitas pencipta lagu Indonesia. Dan Badai ini dulu adalah keyboardis Chris Patti. Iya, Lagunya hit semua. betul. Terus lanjut, ada siapa lagi? Selanjutnya ada Kadri Muhammad juga, dia The Singing Lawyer. Oke. The Singing Lawyer. Terus kemudian juga ada Ari Syaf, dia adalah musisi dan juga tim advokasi dari FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Ya. Dan juga ada Medi Ferialdi, itu dari LMK WAMI. Nah, dari LMK WAMI. Jadi LMK itu Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan mencoba telepon Kadri dan Badai. Betul. Apa udah bisa kita coba menelpon? Sudah. Coba kakak, coba kita telepon. Bentar ya guys, kita coba menghubungi Mas Kadri dulu. Tulit. Oh ya, Ya. kita udah terhubung sama Mas Kadri. Mas Kadri Muhammad ini adalah The Singing Lawyer. Wow. Iya. Oke. Gimana ada Ya, siapa ini tuh rame, gue pengen komen gitu dong. kalau Suaranya udah bentar ya, kita udah cek nge- suara dulu. tes. Kita cek suara dulu Mas. Wait Mas. Suara di samping, Kak. Enggak, ini gambarnya belum masuk. Kita coba nih, gambarnya belum masuk. Tadi geser-geser sama kakak Dika. Iya, kabelnya. Oke ya guys, bentar ya. Bentar Mas Kat, suaranya belum masuk. Ya. Wait. Ya, Ya. Udah buka belum Mas? udah. Tenang. Coba bentar ya. Ini belum terkonek Hapus. ke gambar. Coba Ini sekarang. disiarkan di mana sih? Ini di Instagram. Di Instagram Musik Blast, Mas. Oh, Musik Blast. Yoi. Kan Belum masuk juga. Mas Kadri, bentar Bentar. kita telepon dalam 3 menit. siap. Ini belum nyala. Kabelnya Wait. copot. Iya, kita akan coba menghubungkan kembali. Ini ada sedikit kendala teknis. Kendala teknis, kabelnya ini kalau di handphone ini nih suka lepas. Kenapa ya? Ininya dicopot aja kali. Oh, Casingnya. nggak usah. Ini aja. Sambil ngobrol-ngobrol dong. Jadi ini tuh sebenarnya menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, betul. Ini juga yang sudah bergabung, ini juga buat teman-teman juga. Di Blaster ini udah banyak yang join juga. Karena kemarin Siapa memang mereka ini ada Kak Dade juga, Kak Nahar Google. Dade. Iya Kak Dade Didoy tapi. Oh, dari itu ya. Ya Kak Wandi juga, Kak Rasya juga, Kak Ciluk Barok. Ya, Kak Wih, Iman juga. Barok. Jadi kemarin tuh memang Error. banyak banget yang bertanya di Musik Blast itu memang untuk persoalan tentang hak cipta ini cuy. Ya, benar. Jadi bagaimana mereka mendaftarkan ini, harus kemana, harus pihak-pihak mana saja sih yang memang untuk melindungi karya cipta mereka. Ya, betul. Betul.
Dan pertanyaan itu selalu terus ada yang membayangkan Ya, terus. Musik Blast tuh. Terus jadi banyak juga yang gini, kak kok lagu gue diklaim sama pihak lain, kok lagu ini gimana sih tata cara cover, gimana ininya sih gitu. Nah itu juga banyak banget adalah pertanyaan yang sering diajukan di musikblast.id ya. Yoi. Kenapa nggak nyambung lagi nih, cuy? Beralih Coba. ke Samsung Deck. Oh, Mas Samsung Deck. Ngobrol lagi terus. Jadi itu akhirnya ngebikin kita hari terus ini. ada juga ya yang nanya di Musik Blast udah termasuk ke WAMI nggak? Nah itu ini ada juga kita hadirkan dari LMK WAMI ya. Siapa namanya? Ada Kak Medi. Oke, sepertinya sudah bisa ditelepon. Coba telepon. Belum ada jawaban, guys. Atau kita coba matiin dulu, mencoba telepon siapa dulu? Mencoba Mungkin. telepon Kak Badai. Oke, badai pasti cepat berlalu. Kita akan mencoba menghubungi Kak Badai, Badai. The Piano. Ya. Ya, Langsung tersambung. Halo. 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 Iya, selamat malam Kak Badai. Selamat malam. Apa Aduh, kabar semuanya? mengganggu waktunya ini. Jadi kita sekarang lagi ada di program live Talk iTalk Ya. by imusic.id. Maaf Kak Badai, Siap. muka kita nggak kelihatan tapi di layar ada ya. Oke. Ini saya Bayu Randu. Halo. Iya, dan juga saya Dik Siap, Dika. Mas Bayu. Mukanya belum nongol. Oh, Halo mukanya Mbak Dika, Dika. apa kabar? Oke Kak Badai, ini singkat-singkat aja. Jadi ini temanya sekarang kan bagaimana seharusnya musisi melindungi karya cipta. Nah Ya. kebetulan di sini Kak Badai ini tergabung di Komplanesia, Komunitas Pencipta Lagu Indonesia gitu. Iya. Nah, yang sering terjadi sekarang ini adalah kita akan soroti masalah lebih ke YouTube-nya kalau ke Kak Badai ini. Jadi sekarang kan banyak musisi itu mengcover, mereupload atau mengaransemen ulang gitu. Itu kan kebanyakan tanpa izin si pencipta lagu gitu kan. Nah Betul. ini sebenarnya ini teman-teman ini sebenarnya juga kalau saya secara pribadi dia juga agak salah, cuma juga mereka tuh nggak bisa disalahkan banget karena wawasan tentang ilmu tentang hukumnya juga kan mereka juga belum tahu karena nggak ada sosialisasi sedikit pun kan, sedikit banget sosialisasi tentang itu gitu. Nah menurut Kak Badai pandangannya gimana tentang fenomena ini? Oke. Jadi begini, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa Komplanesia itu adalah komunitas pencipta lagu Indonesia yang saya dirikan baru-baru ini. Tujuannya sebenarnya salah satunya adalah menjadi sarana edukasi, Mas. Gitu, karena ketidaktahuan banyak pihak tentang cover yang benar itu seperti apa, itu karena memang tadi edukasi dan sosialisasi serta informasi yang sangat tertutup buat mereka. Mungkin ada juga yang sudah pernah mensosialisasikan itu, ada juga yang sudah pernah mengedukasi. Namun, cara berpikir generasi sekarang tentang sebuah karya cipta, itu menurut saya tuh sangat minim, sangat sangat digampangin gitu loh. Jadi dalam tanda kutip terlalu banyak orang yang meremehkan ini. Karena apa?
Karena sudah banyak sekali hal-hal yang terlalu gampang. Pertama, kita mengakses digital itu sangat gampang. Ya. Semua orang masuk mobil pakai headset, udah langsung dengar digital platform, ya Betul. kan? Ya sebut aja semua digital platform yang sekarang ada lah. Terus salah satunya adalah YouTube. Nah, untuk menjadi orang yang punya pengetahuan, maka harus ada generasi-generasi atau dari saya, dari teman-teman pencipta lagu ini yang selalu memberikan informasi-informasi baru tentang bagaimana cover yang berlisensi itu seperti apa. Karena gini, untuk cover-cover yang di YouTube ini 60% ini adalah cover yang mungkin menurut saya cover yang mereka nggak tahu cara lisensinya seperti apa. Ya. Contoh nih, ada beberapa lagu-lagu saya yang dibawain di YouTube itu nggak ada lisensinya. Nah, kenapa saya bilang nggak ada lisensinya? Karena publishing saya nggak pernah tahu mereka mengupload ke YouTube itu tujuannya untuk apa. Apakah untuk monetisasi, atau hanya sekedar hobi, atau apapun. Ya. Tapi kalau mau dibilang semua tujuannya apapun itu, cover yang benar adalah cover yang punya lisensi. Dari mana? Dari publishing pencipta lagu tersebut. Nah, kenapa sih harus pakai izin, Mas? Supaya audio dan sound recording dari si pengcover tersebut itu tidak dipergunakan lagi oleh agregator-agregator lain yang juga mencuri audionya untuk dinaikkan ke digital platform tanpa seizin publishing atau pencipta lagu tersebut. Nah, dalam tanda kutip itu disebut sebagai pencurian audio. Nah, pencurian audio itu sering dilakukan atau banyak pencipta lagu atau artis cover yang kena pencurian audio karena covernya tidak berizin, Mas. Itu. Ini kalau misalnya kita bicara masalah cover YouTube ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara masalah cover, banyak orang yang nggak ngerti nih cover tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ya. Kalau menurut saya ya, kalau yang saya tahu, cover tuh misalkan nih handphone saya ada kameranya nih ya. Saya main gitar, nyanyiin lagu siapa, katanya nyanyi lagu-lagu Coldplay deh gitu ya. Saya cukup dengan kamera, saya ambil gitar, saya nyanyi, habis itu posting. Jadi tidak perlu lagi kena editing, tidak perlu lagi kena mastering, nggak perlu lagi kena mixing dan lain-lain. Boleh itu dilakukan, asal punya hak reproduksi, yaitu hak untuk mensinkronisasikan, mensinkronisasikan audio dengan visual. Tapi kalau membuat itu menjadi hal baru, punya hak reproduksi. Nah, mereka kan nggak tahu nih, hak sinkronisasi itu apa, reproduksi itu apa, itu mereka nggak paham. Nah, makanya tugas saya dengan komunitas yang berikan ini adalah untuk menyampaikan informasi-informasi itu kepada teman-teman yang masih awam. Begitu kira-kira. Oke, jadi untuk sebenarnya langkahnya ada nggak sih dari komunitas Komplanesia ini ada nggak sih langkah nantinya, misalnya untuk langkah untuk ke teman-teman YouTuber ini, langkah hukumnya seperti apa gitu? Ya, kalau langkah-langkah kami adalah begini. Ini kan Komplanesia ini kan komunitas untuk pencipta-pencipta lagu yang memang benar-benar awam, yang baru, yang memang mereka nggak tahulah bagaimana cara memulai. Nah, nanti setelah pandemi corona ini berakhir, saya sudah punya rencana dengan beberapa teman-teman, termasuk juga dengan Mas Kadri sebagai ibaratnya orang-orang hukum yang ada di Komplanesia juga. Itu kita akan bikin pertemuan-pertemuan dengan mereka. Artinya kita akan memperdengarkan bagaimana sih caranya mengcover yang baik, lalu bagaimana sih aturan-aturannya. Lalu mereka kalau punya karya, kita juga dorong mereka untuk berkarya. Karena terus terang, sekarang ini anak-anak sekarang ini karena udah mudah melakukan cover song, mereka lupa berkarya. Mereka sangat-sangat lupa berkarya. Makanya Komplanesia ini mendorong mereka untuk, ayo lu harus punya karya baru, lu harus punya masterpiece baru, supaya lu ngerasain keuntungannya apa, susahnya bagaimana, caranya melindungi karyanya dengan baik. Nah, itu yang kita dorong. Nah, nanti setelah pandemik ini kita akan banyak bikin pertemuan, kita akan banyak bikin workshop, bikin sosialisasi ya. Betul, bikin sharing juga. Termasuk lebih asik kita mencoba gabung telepon ya dari Mas Kadri. Coba akan kita undang nih, tadi udah disebut nih. Siap. Silahkan.
Berarti ini saya juga pencipta lagu, berarti boleh gabung juga ya Kak Badai ya? Oh boleh, boleh Mas. Itu persyaratannya memang harus berkarya, sebagai harus punya pencipta lagu. Lagu. Oke. Iya, Iya, karena betul. gue juga sempat baca di Instagramnya komplanesia.id itu memang ada syarat dan ketentuan anggotanya. Jadi memang Yes. di ini berprofesi sebagai pencipta lagu harus juga memiliki karya cipta lagu sendiri. Oh, oke. Iya. Betul Mbak. Minimal Betul. satu yang tidak yang boleh yang sudah dirilis ataupun belum. Gitu. Mm. Kak, kalau boleh nanya nih, dari Komplanesia ini udah sempat bersosialisasi atau udah dengar pendapat dengan teman-teman LMK atau belum ya? Kalau untuk teman LMK belum, karena memang kita kan masih baru banget. Saya mendirikannya baru satu minggu yang lalu dan Oh, oke. WhatsApp grupnya udah lumayan banyak, Instagramnya juga baru dibuat. Tapi ini akan menjadi satu peluru baru untuk kita memperjuangkan hak cipta. Karena banyak kan LMK yang wah, Mas Kadri belum ngangkat ya. Iya, belum. Dia Kita lagi, coba dia padahal hubungi nonton lagi. ya, nonton di ini. Dia ya, nonton. beda HP ini kayaknya. Iya, jadi kan banyak juga teman-teman yang tergabung dalam organisasi-organisasi hak cipta yang terkadang hanya mengkoleksi saja keuntungan royalti daripada yang tergabung, tapi melupakan advokasinya. Nah, si komunitas pencipta lagu Indonesia ini kita akan mendampingi advokasinya juga. Makanya di sini ada Mas Kadri yang saya minta bantuan. Oke, jadi sebenarnya sih kalau untuk masalah hukum terkait di dalam kita sebut pelanggaran hak cipta itu sebenarnya kan udah ada LMK ya. Nah, menurut Kak Badai ini LMK ini apakah sudah cukup memuaskan di kalangan pencipta lagu atau belum nih? Semua LMK begini. Begini. LMK itu kan macam-macam, Mas. Ada LMK yang bicara masalah karya cipta, itu ada WAMI sama YKCI. Ada LMK yang bicara masalah performer, itu ada Prisindo. Ada LMK juga yang untuk performing rights dan lain-lain. Nah, tapi mereka ini semua hanya punya kapabilitas atau mengerjakan tugasnya hanya sekedar di bidang collecting, gitu loh. Artinya, misalkan pencipta lagu A, B, C, D gitu tergabung di LMKA. Nah, collecting royaltinya itu kan yang dikerjakan oleh LMK ini. Namun saya belum pernah melihat bahwa jika terjadi satu komposer, dia terjadi masalah seorang komposer dirugikan, ada LMK turun sampai sejauh advokasi, itu saya belum pernah mengalami. Oke. Jadi kalau ada sengketa itu mereka belum pernah ada tindakan bantuan advokasi atau apapun ya? Sejauh ini ya, yang saya alami sih, saya belum pernah Tapi ngalamin sebenarnya itu. itu Karena salah kan satu saya tergabung fungsi di LMK nggak ya? Itu sebenarnya salah Kenapa, satu Mas? fungsi LMK ya? Nah, seharusnya iya, karena kan pencipta lagu itu kan berkaitan dengan kontrak, berkaitan dengan hak cipta, berkaitan dengan pengumuman lagu atau publikasi lagu. Harusnya LMK publishing label itu punya sektor advokasi. Gitu. Ya, di setiap label kan pasti ada legalnya. Nah, legal itu kan selama ini hanya menjalankan sistem administrasi kontrak saja. Tapi apakah menjalankan tugas advokasinya untuk mendampingi secara hukum? Gitu. Untuk pencipta lagu yang dirugikan, mungkin saja ada, tapi mungkin belum maksimal. Nah, Komplanesia ini sebenarnya akan salah satu tujuannya adalah menuju ke sana, Mas, supaya kalau ada pencipta lagu yang dirugikan, kita ini bisa jadi satu garda terdepan untuk membela haknya dia. Contohnya gini, analogi, misalkan kayak buruh lah ya, buruh misalkan gajinya nggak dibayar atau mungkin mengalami tindakan kekerasan, pasti kan serikat buruhnya maju, gitu kan. Nah, gue pengen Komplanesia ini punya tugas yang sama seperti itu ketika ada pencipta lagu yang dirugikan gitu. Oke. Iya. Siap. Nah, ini Mas Kadri. Akan terima Mas Kadri. Halo. Halo Mas Kadri, selamat bergabung lagi. Iya. Siap. Selamat bergabung Mas lagi. Kadri, mantap. Senior bergabung. Mas Kadri, kita barusan ngobrol tentang terakhir Mas Kadri kita ngobrol tentang salah satu tugas LMK gitu. Jadi advokasi. Jadi LMK ini sampai sekarang dipandang belum pernah ada tindakan advokasi terkait ada pelanggaran hak cipta gitu. Jadi
cuma sebatas collecting. Jadi kalau menurut Mas Kadri dan bersama Komplanesia ini, hal apa yang akan didorong untuk mengatasi masalah ini, Mas? Karena ini sebenarnya masalah serius tapi ya dianggap tidak serius gitu. Oke. Saya pengen sedikit kasih gambaran framework Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Jadi Undang-Undang Hak Cipta itu sebagai mandat karena Indonesia tanda tangan Berne Convention namanya. Konvensi Berne itu perlindungan karya seni dan sastra 1886. Nah, jadi artinya setelah Indonesia tanda tangan, maka Indonesia mesti juga membuat Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Nah, ini udah ada 3 kali kalau nggak salah perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Jadi spirit di dalam Berne Convention itu juga diimplementasikan di Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun ada hal-hal tertentu yang misalnya namanya pembajakan atau plagiat itu berapa barnya itu di Undang-Undang Hak Cipta nggak dijelasin. Tapi di Berne Convention atau aturan dunia itu dijelasin ya. Orang Indonesia begitu ada di Indonesia, pengarang Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Tapi kalau ternyata lagu kita dibajak di luar negeri, kebetulan orang luar negeri tersebut anggota dari menandatangani Berne Convention, maka juga kita dilindungi. Tapi kalau kita tiba-tiba di suatu negara di Afrika misalnya, yang tidak tanda tangan Berne Convention, nggak dilindungi. Nah, kurang lebih situasinya seperti itu. Karena kita fokus pada Undang-Undang Hak Cipta. Ada yang Undang-Undang Hak Cipta itu berangkat dari suatu lagu. Jadi lagu itu berarti hak cipta. Komposer. Ini sekarang ada Komplanesia ya, Badai. Komplanesia. Itu awalnya itu adalah dari komposer, ngarang lagu. Melodi sama lirik, pembagiannya bagaimana, nggak ada diatur dalam Hak Cipta. Kadang-kadang pengarang lagu, ada 2 orang mengarang lagu, Badai sama gue. Badai lebih terkenal, pasti Badai minta lebih gede daripada gue. Yeah. Itu by market practice. Lu cuma pemegang lirik. Atau sebaliknya, penulis lirik. Penulis liriknya Iwan Fals. Dia kerjasama sama siapalah, misalnya Malubai. Pasti dari segi pembagian itu market practice itu akan mereka berbagi sendiri, deal sendiri, apakah bisa 50-50 atau berapa persen. Nah, terus kemudian ada hak terkait. Hak terkait itu macam-macam, mungkin tadi Badai udah sebutin juga ya, macam-macam ya, ada mulai dari penggandaannya, produksi reproduksi, ada sound recording yang master yang dimiliki oleh label. Kemudian juga ada performing rights ya. Apabila lagu Mas Yoki dinyanyiin sama gue di konser 11 kreatif, konser LCLR misalnya, itu gue kena performing rights. Nah, sekarang dalam rezim Undang-Undang Hak Cipta, maka disebutkan dengan jelas baru bisa ya, pengarang komposer itu memungut royaltinya, itu kita sebut sebagai royalti ya. Baru bisa memungut royaltinya kalau melalui LMK. Ya. Itu sebenarnya undang-undang itu dibikin untuk memudahkan. Ya. Walaupun sebenarnya itu ada hak yang sangat hakiki dari komposer yang ternyata gue nggak mau ke LMK. LMK kan pada dasarnya cuman kuasa. Ya. Kalau gue nggak kasih kuasa, dia nggak bisa minta. Ya. Tapi undang-undang hak ciptanya itu menyebutkan bahwa gue kebetulan di depan gue di laptop nih, pasal 87 untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pembagian cipta hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna. Ya. Kalau nggak berarti nggak bisa. Padahal sebenarnya loh, gue nggak mau ikut LMK, gue nagih sendiri. Ya. Bayangkan kalau gue nagih sendiri, gue datang ke karaoke-nya Mas Anang, orang-orang dibayar berdasarkan hitungan tertentu, gue minta gue 15 juta. Misalnya berapa kali puter. Itu akan sulit implementasinya karena pihak karaoke atau pihak ini tuh akan nggak punya tarif. Sekarang kalau udah ada LMK, udah ada tarifnya, itu lebih memudahkan dan lebih istilahnya memungkinkan dari segi quantity, akan lebih banyak, akan lebih mudah
Bahkan ada satu pasal yang bilang, bentar ya, pasalnya itu bahwa istilahnya kurang lebih gini, gue boleh bawain lagu siapapun tanpa izin dari si pengarang lagu, asal gue bayar ke LMK. Ya, itu pasal 21 itu, pasal 21. Ya. Asal gue ke LMK. Jadi udah undang-undangnya menyebutkan begitu, Bayu, Badai. Jadi akhirnya di bypass. Undang-undang bilang begitu. Jadi gue boleh, asal gue bayar. Yang repotnya, Badai, ternyata si komposer tersebut nggak tercatat di satu LMK manapun. Iya. Jadi akhirnya dia nggak susah. Artinya gini, kita kalau gue sebagai penyelenggara, kalau gue nggak punya good faith, gue akan bilang, menurut undang-undang lu nggak bisa nagih sama gue. Undang-undang bilang lu baru bisa nagih kalau lu tercatat di LMK. Ya. Tanya Medi, pasti Medi akan setuju. Nah, memang the purpose of having establishing LMK itu untuk memudahkan, itu authority-nya LMK nggak hanya sebagai kuasa, tapi berdasarkan undang-undang, itu rezim yang ada. Ya. Sehingga akhirnya muncullah LMK. LMK ada beberapa. Ada yang Papri juga punya LMK itu khusus performer. Ada WAMI, ada KCI, dan lain-lain. Dangdut, dan lain-lain. Nah, mereka masih taraf mengkolek. Mengkolek, betul. Ya, karena mereka tidak sebagai LMK, nggak diberikan suatu mandat untuk melakukan investigasi dan penyidikan. Ya. Untuk meminta orang, ini melanggar, ini tolong tangkepin misalnya. Nggak bisa. Tapi gue ada di satu sisi, meskipun gue juga nyanyi, tapi ada satu sisi gue juga bikin acara, Dai. Ya. Itu gampang banget. Medi kebetulan kenal sama gue. Dia tinggal japri aja lewat, kadang-kadang dia japri, begitu gue taruh flyer, dia langsung japri. Ya. Dia bilang, ini bagaimana ininya, pembayaran ini. Oke, nanti udah diurus. Gitu. Nanti akan ada orangnya after event, kita akan hubungi pihak dari LMK untuk menyelesaikan. Itu ada 2% atau 2,5%. Ya, 2%. 2% daripada hasil penjualan tiket sama total produksi acara. Nah, sehingga menjadi debatable pada saat terjadi ini charity. Sebenarnya rezimnya bahwa rezim itu aturannya ya. Kalau lo nggak, ada dua hak di dalam undang-undang hak cipta. Satu hak moral. Hak moral itu sebatas nggak boleh harus naruh nama, ya, nggak boleh mutilasi lagu tanpa izin. Dia tiba-tiba jadi dangdutin, koploin apa segala lain itu, Dik, lu mesti minta izin tuh, Dik. Boleh nggak dia? Berarti bilang, wah ini secara moral lu mesti minta izin. Yang kedua hak ekonomi, lu monetize apa enggak? Taruh di YouTube, itu banyak pertanyaan. Di YouTube dia dapat duit nggak? By system nggak semua orang itu ternyata dapat bayaran dari YouTube karena kriterianya macam-macam. Ya. Ada kena lewat sama iklan apa enggak? Kedua, dia tercatat nggak sebagai rekanan di mana namanya di YouTube dan lain-lain. Ya. Mitranya nggak? Ya, karena nggak mungkin semua ribuan orang, jutaan orang jadi mitranya. Ya. Kurang lebih konsepnya gitu. Nah, yang memang artinya mungkin secara persuasif, gue nggak tahu, mungkin yang lebih kompeten untuk menjawab adalah yang dari pihak LMK. Apakah mereka juga melakukan peneguran dan kemudian juga mengadukan, membawa kasus ini menjadi kasus hukum. Karena pada dasarnya hak cipta, pelanggaran itu adalah delik aduan. Orang harus ngadu. Ya. Pengarang lagu harus ngadu, bilang bahwa lagunya haknya dilanggar. Karena konsep daripada pemberian royalti, lagunya dibawakan, performer itu adalah izin. Nggak ada izin, nggak bisa. Kurang lebih kayak begitu. Izinnya melalui LMK. LMK izinnya ada harganya. Konteksnya tuh seperti itu. Ya, sementara gitu aja. Oke, Mas, ini ada pertanyaan, Mas, dari teman-teman yang live. Ya. Gimana caranya musisi yang mau cover, dia harus minta izin siapa? Atau ke LMK, ataukah bisa ke penyanyi lagu langsung, ataukah ke publisher? Gitu. Karena kondisinya ada yang nggak sign sama LMK, ada yang dia nggak ke publisher, ada yang bisa langsung ke pencipta lagu, gitu. Yang sebenarnya gini, urut-urutannya. Dai, correct me if I'm wrong ya dalam prakteknya. Komposer ngarang lagu, ada yang dia nggak pakai publisher, kayak
pengarang lagu tanggung-tanggung kayak gue nggak pakai publisher. Ya. Tapi pengarang lagu yang punya value dia pakai publisher. Ya. Ya, nanti mungkin tanya Irfan tuh ada tuh publishing company-nya. Artinya dia jadi manajer daripada si pengarang lagu. Mengatur dia akan tanda tangan satu kontrak, semua hak apapun juga terhadap lagu tersebut atau orang tersebut dari tahun sekarang semenjak sampai ke depan berapa 5 tahun akan semuanya ada di publishing seluas sedemikian luas. Nah, tugasnya publisher ini dia ke LMK untuk performing right. Dia mewakili Badai NPS. Jadi udah ada intermediary nih. Ya. Kenapa Badai perlu? Karena mungkin publisher bisa ngedagangin lagu-lagunya Badai nggak cuma ke LMK. LMK untuk urusan dibawain konser sama karaoke, tapi mungkin untuk agensi untuk advertising, untuk film, lewat publishing. Si publisher itu harus aktif, walaupun juga banyak orang kritik, banyak orang datang ke gue, gue dicatat, diikat bertahun-tahun, nggak bisa diterminate pula ini. Nggak diapa-apain juga, ya. Tapi juga nggak ada investasi dari publishingnya. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau cover itu sering banget penanya. Kalau misalnya tujuannya, ini ada 2 hak nih, ngetesnya nih. Tujuannya ekonomis, terbukti tujuannya motif ekonomis langsung atau tidak langsung, monetize-nya dapat daripada dari YouTube, ya, which is belum tentu karena dia ternyata pemain kecil, subscribernya cuma 20 orang. Ya, dia mau bikin lagunya Glenn Fredly, ya. Lagunya Glenn Fredly karena beliau meninggal kemarin tuh ada yang bilang gue mau pasang nih gue sebagai berkontribusi, apresiasi. Nomor 1 gue tanya, ada unsur ekonomi nggak? Nggak ada. Gue purely sebagai tribute, sebagai apa segala macam. Ya. Pada saat nggak ada punya ekonomi, sulit untuk orang komposer itu untuk siapapun untuk melakukan legal action terhadap dia, karena nggak ada motif. Oke, nggak ada motif, dapat duit nggak? Gue mana mungkin dapat dari YouTube. Ya. Kedua, hak moral. Lu catat nggak, tulis nggak namanya, lu plesetin nggak, apa segala macam, karena bisa terjadi kemungkinan. Sehingga akhirnya bisa saja dia itu muncul itu dengan segala macam seolah-olah mereka bikin kayak cerita, tapi ada lagu Glenn Fredly-nya apa segala macam. Nah, ini komponen ini kan menjadi ada video, ada audio, yang orang YouTube cerita. Ada video, ada audio, ada sound recording, ada pengarang lagu. Ya. Itu hak yang mesti diperhatikan, yang YouTube bayar gitu. Nah, kembali lagi, gue nggak punya motif ekonomi dan gue nggak dapet duit. Walaupun dia akan bilang, akan selalu bisa Badai komplain, lu dapat keuntungan. Buktinya dia sampai 10 juta dan lu terkenal, dan lu dapat endorse. Itu indirectly. Sepanjang Badai bisa membuktikan ada keuntungan ekonomis, meski tidak dibayar oleh YouTube, dia bisa nuntut. Benar nggak, Dai? Gila, lu 10 juta, terus akibat dari situ lu jadi artis, lu lucu-lucu, apa segala macam, terus lu di-endorse, follower lu itu menjadi banyak dan segala macam. Lu punya keuntungan lain yang dari Badai mesti membuktikan. Badai mesti bilang dia nggak bawa cover ini gue. Orang main kawinan ada motifnya. Orang main macam-macam lah gitu. Begitu ada monetary, maka ada pihak yang dirugikan. Kalau misalnya kalau kita bikin itu yang Instagraman itu yang jam session itu, ya itu sih kagak ada duitnya juga. Setuju. Begitu mungkin juga orang nggak perlu marah. Kurang lebih gambaran gue sementara seperti itu. Jadi untuk cover itu sepanjang tidak ada hak moral terganggu, yang menyantumkan nama, tidak memutilasi itu bikin plesetan ya. Sepanjang tidak ada hak ekonomi dan tidak dapat uang, punya reason untuk dituntut. Tapi ada resiko. Pada saat ternyata dia indirectly. Ada keuntungan indirectly. Tapi kembali lagi Badai
gue ngelihat bahwa di Indonesia orang bisa ngegugat dengan ininya, gue nggak happy kalau lagu gue dibawain dia. Akan terjadi gugat menggugat, itu lagu gue, hak yang paling hakiki, gue nggak mau dibawain. Ya. Tapi dia bilang bahwa lu nggak bisa nagih gue karena undang-undang hak ciptanya bilang kalau gue mau bawain, lu mesti LMK yang mesti nagih. Something like that. Itu menjadi sedikit dinamika ya di dalam undang-undang kita. Memang kita masih mencari kepastian hukum yang pas. Oke ya, jadi memang jadi harapannya saya secara pribadi juga adanya Komplenisia ini bisa sedikit angin segar lah buat para pencipta lagu ataupun mungkin dari orang teman-teman yang mau cover harus gimana. Jadi bantuan pendampingan advokasinya juga ada gitu. Jadi mungkin segitu dulu nih buat Mas Kadri sama Mas Badai. Tapi satu lagi Mas, gimana caranya kalau orang mau gabung ke Komplenisia? Oke. Jadi mantap. Jadi teman-teman yang mau gabung, sebenarnya ini aku tambahin sedikit dari yang Mas Kadri omongin tadi ya, bahwa sebenarnya memang kegelisahan kita sebagai pencipta lagu itu adalah ketika kita memandatkan hak, maksudnya memandatkan pengelolaan itu kepada sebuah LMK, bahwa di situ kan kita punya ekspektasi bahwa LMK ini bisa menjaga penggunaan lagu kita dengan baik. Mostly itu adalah menjaga performing rights-nya. Gua sendiri mengalami itu bahwa di dalam undang-undang hak cipta dikatakan boleh membawakan lagu orang tanpa izin asal membayarkan royaltinya kepada LMK. Nah, sementara LMK itu juga sesuatu lembaga yang terbatas kan. Artinya dia tidak bisa menjadi controlling system untuk semua area yang mempublikasikan atau mengamplifikasikan lagu gitu loh. Jadi terkadang pencipta lagu mengeluhkan begini, gue udah memandatkan itu kepada LMK, tapi ternyata hanya konser-konser besar saja yang diambil royaltinya. Sementara konser reguler, konser-konser yang katakanlah dalam tanda kutip bar, kafe, restoran, area publik yang memang katakanlah mall dan lain-lain itu tidak pernah menghasilkan kepada pencipta lagu. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan LMK begitu saja karena mereka tidak punya kapabilitas yang besar sejauh ini untuk menjadi controlling system seperti itu. Nah, namun dengan hadirnya Komplenisia ini sebenarnya tujuannya gue adalah supaya pencipta-pencipta lagu ini didorong untuk berkarya, berkreativitas. Supaya mereka tidak lagi membiasakan diri untuk membawakan lagu orang terus-menerus, gitu loh. Karena kalau membawakan lagu orang terus-menerus, mereka nggak akan punya nggak akan punya kesempatan yang sama dengan creator-creator yang sudah pernah ada, dan mereka nggak pernah merasakan bagaimana susahnya melindungi karya cipta tersebut. Contoh, gue pernah ngalamin tadi ini, gue baru ngalamin nih Mas Kadri sama Mas Bayu dan Mbak Dika ya. Jadi gue pernah ngalamin ada satu YouTuber yang memodifikasi ciptaan gua, dia posting di Instagramnya dia dengan merubah lirik tanpa sepengetahuan gua. Itu mutilasi. Iya, itu mutilasi betul. Jadi kan di dalam pasal 5 pasal 5 UU HC itu bahwa pencipta lagu itu punya hak moral. Yang mana hak moralnya itu adalah merasa keberatan apabila terjadi distorsi ciptaan. Nah, distorsi ciptaan itu kan termasuk ada mutilasi ciptaan tersebut, lalu mengganti lirik dan sebagainya. Nah, sekarang ini gue lagi posting di sosial media supaya YouTuber ini tahu bahwa yang dia lakukan, apalagi dengan followersnya dia yang banyak, gitu ya. Ini adalah satu bad influence bagi generasi ini. Akhirnya semua generasi yang ada itu akan mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, komposer menurut gue pun di Indonesia ini belum unity. Sorry kalau gue harus bilang komposer belum unity, karena semua komposer punya kepentingan yang sama, kepentingan yang berbeda. Ada komposer yang merasa aman-aman aja, royalti gue masih banyak kok, gue masih terima mungkin dalam per tahun mungkin ratusan juta, gue nggak perlu untuk menertibkan cover-cover yang nggak ada izinnya. Atau mungkin job gue masih banyak, atau mungkin ya udahlah cuek aja lah, nanti takutnya gue disangkain sombong. Itu kan hal-hal yang sering gue terima gitu loh. Ketika gue bilang, ayo kita bela hak ciptanya kita segalanya. Banyak komposer yang seperti itu. Nah, ini agak sulit juga sih Mas Kadri kalau misalkan komposer tidak guyup, tidak unity. Sehingga karya cipta ini akan menjadi satu retorika aja bahwa nggak implementasinya nggak bisa jelas gitu loh. Makanya Komplenisia ini berusaha untuk ayo
generasi-generasi yang baru berkarya lewat komunitas ini, dan juga pencipta lagu yang sudah pernah punya karya di industri ini, mereka teredukasi yang semakin baik juga, karena banyak juga pencipta lagu yang punya pengetahuan tentang bagaimana caranya melindungi hak ciptanya, termasuk almarhum Didi Kempot kemarin yang memang sudah merasa keberatan lagunya di cover banyak orang dan dia tidak bisa menerima manfaat ekonominya, sehingga ketika dia meninggal ya dia mungkin belum pernah merasakan manfaat dari situ meskipun mungkin jobnya banyak. Yang mudah-mudahan ahli warisnya, karena menurut undang-undang kita kan 70 tahun setelah pencipta lagu itu meninggal, ahli warisnya masih tetap merasakan royaltinya itu. Jadi ya itu sih yang dari gue sih, Mas Kadri ya. Mungkin Mas Kadri gue makanya kemarin waktu Badai ngajakin ke Komplainsia itu gue langsung setuju, karena memang awal dari semua industri musik ini itu yang Glenn selalu ngomong, berawal dari satu lagu, berangkat dari sebuah lagu, nyebar kemana-mana ya. Sehingga akhirnya memang adanya komunitas komposer itu bagus untuk mensinkronkan supaya satu ketika ini ada komposer yang memang sudah lewat di situasi gue memang nggak bisa lagi tuh pakai, kalau lagu gue di cover orang kan bagus gue jobnya gue makin terus eksis, job gue offline gue off air gue makin banyak dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang ada yang di komposer yang merasa bahwa itu udah nggak perlu lagi, karena itu harusnya udah bisa dihitung, udah argonya udah jalan seperti itu. Nah ini sehingga ini perlu, selain juga adanya komunitas ini, itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada hal tertentu, ada hak orang nih. Itu saya sarankan sih komunitas pencipta lagu Indonesia. Kalau udah makin besar, itu bikin serikat aja. Jadi kita bikin serikat komposer, nanti bisa kerjasama sama FESMI kan federasinya. Itu di bawah FESMI ya, Mas. Lebih yang membicarakan purely komposer, karena itu bisa kemana-mana. Jadi bisa masuk ke musik, ke iklan, periklanan, ke YouTube, ke Spotify, semua itu bisa di manage dari komposer, dari organisasi komposer. Itu aja sih pesan gue. Oke deh. Terima kasih buat Mas Kadri, Mas Badai. Kita sama-sama tutup dulu karena kita mau coba ke dua narasumber, Mas Medi dan juga Mas Ari. Yoi. Siap. Terima kasih Mas. Iya, makasih. Sampai berjumpa. Terima kasih Mas Kadri. Saya ikut join ya Komplainsia. Siap Mas Bayu. Terima kasih. Mas Dika, thank you. Mbak Dika, thank you. Mas Kadri. Ya itu tadi obrolan seru banget. Jadi ini ada beberapa pertanyaan tadi yang tadi pertanyaan dari Rico Kelo. Iya, tadi yang dia nanya di ada ini. Ainal Alfa Ali Aya, ini hampir sama. Jadi kalau ada yang mau cover, bayar license-nya kemana? Bisa nggak sih dibikin satu pintu, baik itu komposer tergabung di LMK atau tidak? Ini satu. Yang kedua, mau tanya selama ini ada tidak yang mengawasi pelaksanaan collecting royalty oleh LMK? Dibikin sistem kayak easy song licensing atau song file aja biar gerakan kita cepat dan tidak menerus di situ terus. Nanti kita akan tanyakan kepada Mas Medi Arisyaf dan juga Mas Ari. Ya, Medi ini dari LMK Wami. Tapi coba mungkin sembari telepon. Ini kan gini cuy. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya jawab sebisanya ini untuk Mas Riko. Bisa nggak sih dibikin satu pintu? Agak susah sih karena beberapa LMK ini juga masing-masing kan punya treatment yang berbeda juga. Sudah ada Mas Ari ini. Kita tanya ke Mas Ari aja. Kita tanya ke Mas Ari dulu. Halo Mas Ari. Halo Bayu, halo Dika, apa kabar? Gabung dengan Mas Ari Syaf. Naikin apa tuh? Hai, malam berpuasa. Iya, jadi Mas Ari Syaf ini adalah musisi dan juga tim advokasi dari FESMI ya, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Yoi. Mas, ini tadi kita udah bahas tentang LMK, tentang gimana caranya orang mau cover. Karena beberapa ada masalah itu musisi-musisi cover yang ada di YouTube itu tidak izin. Meminta izin. Ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah si YouTuber, cuma karena mungkin pengetahuan dan wawasan ini
selama ini masih kurang ya Mas ya. Nah, Iya. terus ini ada pertanyaan Mas dari Iya. Rico Kelo. Rico Okelo. Jadi bisa nggak sih sebenarnya ini untuk yang mau izin cover itu di satu pintu? Jadi kalau di luar kan ada isi song licensing kayak song file gitu. Mungkin kayak TuneCore. Iya. Di Indonesia bisa nggak sih bikin satu pintu? Kan sekarang LMK kita banyak. Jadi ada pencipta lagu yang nggak tergabung di LMK, ada yang bingung mau ke publishing atau ke LMK mau izin cover gitu. Nah ini bisa nggak sih, memungkinkan nggak dibikin untuk satu pintu? Sebenarnya kan kalau umpamanya tujuan mengcovernya nih untuk apa ya? Kalau umpamanya tujuan covernya kayak untuk dipakai konser kan sebenarnya di satu pintu udah bisa dilakukan di LMKN. Ya, kalau untuk ini Mas, untuk untuk YouTube khususnya, dan itu mau dimonetize. Oh, kalau untuk YouTube ya berarti itu kan sebenarnya ada dua pihak yang terkait ya. Pertama adalah si pencipta yang sudah membuka akun YouTube-nya, kemudian si cover siapa namanya pengguna cover yang harusnya juga sudah mendapat izin dari si pengguna lagu gitu ya. Ya. Nah, itu setahu saya itu kalau namanya kita mengajukan klaim itu ke YouTube dengan kita membawa semacam kayak izin seperti itu ada kemungkinan bisa di-share kok monetizing-nya. Tapi memungkinkan nggak Mas untuk dibikin satu pintu? Ini cita-cita beberapa musisi yang udah, kan kita LMK-nya ada banyak tuh, bingung gitu. Ya. Enggak, kalau LMK-nya sekarang kan satu pintu, LMKN. Tapi itu kan LMKN emang menerima ini juga Mas. Kalau kita mau cover bisa ke LMKN kan nggak bisa kan? Tetap harus ke LMK, bukan LMKN. Paling nggak gini. Kalau umpamanya gini loh. Sebenarnya emang bukan si pelaku coveringnya yang harus ke LMKN ya. Itu biasanya panitianya. Jadi umpamanya kita mau main di salah satu acara konser gitu kan ya. Kemudian kita bilang kita mau cover lagunya siapa gitu, umpamanya gitu ya. Nah, kemudian itu biasanya saya pernah lakukan itu beberapa kali untuk Soundrenalin soalnya. Saya datangin Wami, saya waktu itu jadi represent of Soundrenalinnya, saya datangin Wami, saya cerita bahwa ada beberapa band yang cover, kemudian itu adalah lagu-lagu yang under Wami gitu. Oke. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Dengan asumsi itu dipakai di tempat konser atau di kafe gitu ya. Itu saya sebagai wakil dari penyelenggara, saya datang ke Wami gitu loh. Oke, dan ini teman-teman untuk yang baru bergabung, teman-teman, ini Mas Ari ini adalah salah satu dia adalah lawyer dari siapa? Putri itu. Dari itu Stephanie Putri. Jadi Putri yang handling kontraknya untuk lagu I Love 3000. Lagu ini gimana? Ya pokoknya yang itu lah. I Love You 3000 yang hits itu. Nah, ini salah satu lawyernya. Nah, Mas Ari yang ditanyakan terkait dengan lagu itu cara collectingnya gimana yang untuk lagu I Love You 3000 itu untuk ke teman-teman yang cover ini, sejauh ini langkahnya apa? Ataukah cuma dipasrahin ke LMK ataukah bagaimana untuk di Indonesia dan untuk di luar negeri? Yang cover itu ya? Iya. Untuk yang cover ya Mas ya? Iya. Ya Bayu ya. Yang cover itu harapannya pastinya dia dapat monetizing kan, seperti itu ya? Iya. Iya. Idealnya sih dia memang harus dapat izin Mas Bayu. Iya. Harus dapat izin dia dari komposernya gitu loh. Dan pastinya harus punya akun YouTube yang resmi, kemudian membawa surat izin itu, karena kan sebenarnya kalau YouTube-nya sendiri kan dia kayak warung ya, digital platform, dia nayangin aja dengan ngeluarin mekanismenya seperti ini, take it or leave it. Sekarang kemudian ketika dua orang pengguna akun YouTube yang sah, yang udah sama-sama bekerja sama, harusnya dokumen itu bisa mereka baca kok. Oke. Jadi sebenarnya
sebenarnya cukup untuk izin ke pencipta lagu. Misalnya yang bikin kan Stephanie Putri. Misalnya saya mau cover nih, saya tinggal datang ke Stephanie Putri, gue minta izin, nanti dikasih surat gitu ya. Surat itu buat pegangan kalau upload di YouTube gitu atau gimana? Iya, maksud saya gini, kan ada dua, ada yang bisa lewat publishingnya, ada yang bisa lewat penciptanya langsung gitu loh. Itu nanti pastinya si komposernya akan bilang untuk ini silakan ke publishingnya aja, atau juga mungkin kalau ranahnya itu ranahnya sebenarnya kan masih performing right gitu sebenarnya sih, performing right ya. Mungkin ada baiknya seperti yang awal, jadi bisa berkomunikasi dengan LMK dulu, Mas. Apakah lagu itu termasuk di LMK gitu loh? Karena lagunya kan pasti ada LMK kebanyakan kan kalau yang mau kita cover. Kalau nggak tergabung di LMK, baru kemungkinan itu dia pribadinya nggak tergabung di LMK, makanya bisa langsung ke pencipta lagu ya. Misalnya dia nggak tergabung. Iya. Oke. Iya. Oke, tapi mungkin Mas Medi harusnya kita telepon ke Mas Medi mungkin untuk selanjutnya. Jadi kita conference ya Mas Ari ya. Iya, Mas Medi bisa lebih ngasih pencerahan itu kayaknya. Mas Ari ini belakangnya tuh foto Sinomadeus kayaknya tuh. Wah. Lawas guys. Cerita masa lampau. Kita mencoba menghubungi Mas Medi. Halo Mas Medi. Halo Mas Medi. Halo. Mas, kita lagi di live program iTalk Mas. Ini saya Bayu Mas. Oh, ya. oke. Saya Dika Mas. Halo Bayu, hai Dika. Mas, ini tadi udah seru banget pembahasan bersama Mas Badai, Mas Kadri dan Mas Ari. Jadi kebetulan kita berfokus ke teman-teman ini karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Gue kalau mau cover nih gue harus kemana? Ke LMK kah? Ke publisher kah? Ke pencipta lagu gitu. Karena kebanyakan yang mau cover ini adalah mereka yang akan memonetize. Jadi memang yang menanya ini memang tujuannya untuk ada nilai ekonomis di situ, Mas. Bisa monetize gitu, Mas. Ya. Nah, apakah di WAMI sendiri, Mas, itu mekanismenya bagaimana sih kalau ada musisi yang pengen cover gitu? Harus kemana, langkahnya apa gitu? Dan apa yang akan didapatkan gitu? Iya, kalau bicara cover, sebelumnya saya mau jelasin dulu kalau LMK itu adalah sebenarnya kan lembaga manajemen kolektif ya, gitu loh. Kita ini hanya mengkolek royalti, dan yang kita kolek adalah royalti performing right atau hak pengumuman kalau di undang-undang hak ciptanya ya, gitu. Nah, terkait dengan cover sendiri, artinya itu ada produksi. Dalam hal ini lagu yang sudah ada, misalnya lagu ciptaannya Mas Hari gitu, terus mau di cover sama Bayu misalnya. Nah itu secara umumnya harus minta izin dulu kepada empunya. Dalam hal ini ya mungkin harus ke ke Ari gitu ya. Bayu kalau mau cover harus izin dulu ke Ari. Nah, jika Ari memang tergabung ada di publisher dan sudah dimandatkan ke publisher, jadi harus izinnya ke publisher. Gitu. Jadi bukannya ke LMK ya, LMK tidak punya hak untuk memberikan izin kepada yang mengcover gitu ya, untuk kalau kita bicara digital untuk dimonetize gitu loh. Karena kita hanya mengkolek. Jadi ketika sudah terjadi ada di dalam media atau dalam platform gitu loh, baru kita ini ada karya cipta yang kebetulan punya dari salah satu anggotanya LMK atau anggotanya WAMI misalnya gitu loh. Di situ yang akan kita tarik, kita kolek gitu ya, gitu. Tapi kita koleknya bukan kepada yang si cover, kita mengkoleknya kepada yang menyiarkan karya tersebut. Jadi misalnya di YouTube ya kita akan minta YouTube untuk YouTube tolong bayar gitu ke kita gitu. Kira-kira gitu. Yang sekarang bisa dikolek tuh platformnya apa Mas dari WAMI? Dari WAMI. YouTube. Kalau untuk digital saat ini ada YouTube,
ada Spotify, ada Apple Music dan iTunes, ada Deezer, ada Joox, dan ada beberapa lagi yang memang sudah kerjasama dengan kita gitu ya, kayak online karaoke seperti Smule, gitu, Star Maker dan lain-lain. TikTok juga udah masuk, Mas? TikTok ya, betul, TikTok juga. Mas, ini saya mau nanya nih mungkin ke Mas Adi atau ke Mas Medi, apa yang terjadi saat ada lagu cover ternyata tiba-tiba itu ada di Spotify, ada di semua platform, tapi itu nggak ada izin? Apakah LMK itu bisa mengcover masalah hukumnya itu, Mas? Kalau saya jawab dulu ya, nanti mungkin Ari bisa tambahin ya, gitu ya. Kalau lagu yang memang sudah ada di platform yang belum ada izinnya, sebenarnya itu balik lagi haknya ada di pencipta atau di publisher gitu. Nah, saat ini publisher juga sudah bekerja sama dengan platform-platform digital yang tadi disebutkan. Kalau ternyata ditemukan memang ada karya cipta yang tidak berizin, tidak berlisensi ya, istilahnya, itu kita bisa minta kepada si platform tersebut untuk menurunkan konten tersebut. Itu dari publisher, Mas, ya, yang minta, bukan dari LMK? Bukan, yang tadi saya bilang, karena kita hanya sebatas kolektif gitu ya. Jadi mengkolek. Jadi ketika sudah karya tersebut sudah diumumkan, makanya kan tadi saya bilang domainnya LMK itu hanya hak pengumuman atau performing right gitu. Ketika karya tersebut sudah diumumkan, dalam arti sudah bisa orang mendengar atau melihat gitu, disitulah fungsinya LMK untuk menarik royaltinya. Karena tadi sempat ngobrol sama Mbak Ade, jadi memang belum ada LMK yang dia memberikan bantuan advokasi terhadap masalah hukum yang timbul gitu, Mas. Sudah juga sebenarnya dari sisi domainnya kita, hak pengumuman atau performing right gitu ya. Jadi kita melakukan litigasi gitu ya. Jadi kita melaporkan pelanggaran hak cipta di mana mereka mengumumkan karya dari suatu ciptaan atau karya cipta gitu. Tapi mereka belum melakukan pembayaran royalti. Jadi misalnya ada karaoke yang memang, loh ini ada lagunya Mas Ari gitu misalnya, atau lagu Mas Badai dipakai di karaoke, tapi karaoke tidak membayarkan royalti performing right kepada kita. Nah, kita lakukanlah tindakan litigasi ya seperti tadi Mas Kadri bilang ada delik aduan, kita lapor ke polisi. Kalau mereka tidak menanggapi gitu loh, ya otomatis akan lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, pengadilan. Kita sudah lakukan itu dengan beberapa user seperti karaoke, ada juga dengan hotel, dengan toko dan lain-lain gitu loh. Mungkin tidak tereksploitasi ya gitu loh, karena sudah pada saat tahap yang memang akhirnya mereka merasa itu memang sudah kewajiban, akhirnya mereka melakukan kewajiban pembayaran royalti. Oke, Mas. Mungkin untuk Mas Ari ini nih, Mas Ari, sebenarnya hak cipta apa aja sih yang dimiliki oleh musisi ini? Ya, hak cipta kan kalau umpamanya yang menurut undang-undang pasti kan hak ekonomi sama hak moral ya. Kalau hak ekonomi ya kembali kepada performing right, mechanical right gitu. Dan intinya economic right itu adalah setiap pengguna hak cipta harus dapat izin daripada pencipta, itu ada di pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28. Kemudian yang tidak dapat izin daripada pencipta itu dianggap melanggar, dianggap pemanjakan. Pasal 9-nya cerita seperti itu, kurang lebih seperti itu sih overall. Jadi dari pengumuman itu sendiri kan sebenarnya iniannya banyak ya, bisa di mall, bisa di konser, bisa di kafe, ya Mas Medi pasti lebih tahu, bisa di hotel juga. Nah itu sebenarnya kan celah-celah yang memungkinkan ada pemasukan dari performing art untuk pencipta lagu. Sekarang juga kan ada yang namanya hak terkait tuh, hak terkait tuh jadi bukan hanya composing aja, tapi udah audiovisual, sifatnya pelaku pertunjukan, pengisi suara dalam rekaman juga udah masuk ke hak terkait ya, Mas Medi, LMK ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Itu juga sebenarnya bisa menjadi satu masukan
royalty performing right lagi buat komposer tuh, buat komposer dan penampil dalam hal ini maksudnya. Oke Mas. Mas ini ada satu pertanyaan lagi Mas, buat Mas Ari atau Mas Medi. Ini apa yang terjadi saat pencipta lagu ini tidak tergabung di LMK, publisher atau apapun Mas? Kalau ada masalah hukum dia harus bagaimana nih? Apakah harus kemana dan ataukah memang dia harus join ke LMK baru dia bisa dapat haknya? Kalau menurut saya, kalau emang dia mau dalam tanda kutip mengkomersilkan atau pengen lagunya diperdengarkan di apa namanya di digital platform, di ekosistem musik, industri musik yang ada, dia harus ikut LMK karena itu kan harus memang jalurnya seperti itu, dan Undang-Undang Nomor 28 juga mengamanahkan seperti itu. Pasal 1.22 berbicara bahwa pasal 87 bahwa untuk mendapatkan royalti yang layak pencipta harus ikut LMK. Kurang lebih seperti itu Mas Medi ya. Iya, kalau tadi pertanyaannya kan memang apakah memang kalau nggak tergabung gitu ya, yang pasti mereka nggak akan mendapatkan haknya ya, hak ekonominya gitu. Kalau di LMK dia tidak akan mendapatkan hak performing right-nya gitu loh. Terus kalau dia tidak bergabung di publisher ya mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan hak ekonomi yang lain seperti mechanical atau reproduction atau sinkronisasi gitu ya. Itu sih sedikit kerugian lah ya kalau memang pencipta tidak bergabung ke dalam suatu asosiasi atau lembaga. Mas, terakhir mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana cara bergabung di LMK WAMI Mas? Kalau di WAMI sekarang sih bisa melalui online, tapi memang ada juga bisa melalui offline gitu ya. Kalau online bisa ke website WAMI, wami.id gitu. Kalau melalui offline ya bisa kirim email ke info@wami.id atau juga bisa DM ke Instagramnya WAMI. Nanti akan ada operator yang akan menghubungi calon anggota. Iya, karena memang ada beberapa pertanyaan juga untuk dari penulis lagu baru ini, mereka bingung harus mendaftarkan karya cipta mereka ini kemana, dan kalau misalnya memang WAMI itu memang ada pendaftarannya, mungkin dari mereka ini belum merasa tersosialisasikan sih Mas. Jadi mungkin selain di websitenya tadi, mungkin biasanya ada nggak sih dari WAMI itu mensosialisasikannya, biasanya dengan cara apa gitu Mas? Iya, kita sebenarnya juga udah dari tahun 2016 gitu ya. Dulu tuh ada Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kita sering melakukan sosialisasi ke beberapa daerah gitu bersama dengan Backcraft gitu loh. Tapi memang baru di beberapa kota, jadi belum menyeluruh gitu ya. Dan nggak cuma hanya di situ, kita juga coba melakukan sosialisasi dengan menginformasikan melalui sosial media kita juga gitu loh. Tapi yang pasti yang harus diinformasikan kepada teman-teman pencipta lagu bahwa untuk mendaftarkan karyanya atau masuk menjadi anggota LMK atau WAMI itu gratis gitu loh. Kadang-kadang ada yang nanya, wah mesti bayar nih, malas nggak mau jadi anggota gitu. Gratis. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya kalau untuk menjadi anggota. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Mas Ari, Mas. Iya. Mas Ari tergabung di FESMI sebagai tim advokasi ya. Kebetulan saya juga ada di FESMI sebagai direktur platform digital. Nah, Mas, di FESMI sendiri langkah apa sih yang akan dilakukan untuk melindungi hak cipta, terutama untuk para pencipta lagu? Untuk pendampingan. Ya, sebenarnya kalau yang terkait dengan pencipta lagu itu sebenarnya bukan domain langsungnya FESMI ya. Kalau FESMI itu kan lebih kepada pekerja musiknya sebenarnya. Pekerja musiknya yang lebih kita cover gitu ya. Jadi terkait itu paling saya dengan Mas Kadri juga kemudian udah mencoba membuat template untuk kontrak untuk live show, kontrak untuk panggung, dan yang lagi kita masih godok ini kontrak untuk pekerja kafe dan musisi-musisi yang main di hotel long term seperti itu, karena asumsinya itu kan mereka harus ada di koridor yang perjanjiannya PKWT gitu ya. Nah itu kita masih perlu waktu untuk mengejar itu dengan kondisi yang sekarang yang memang belum familiar untuk culture-nya belum kebentuk
untuk gitu bahwa pekerja kafe itu atau pekerja musik yang mainnya di hotel itu dipekerjakan sebagai PKWT, pekerja waktu tertentu gitu. Sementara kalau dia harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dia harus masuk ke perjanjian PKWT. Itu sih yang lagi diperjuangkan ke arah sana. Oke, terima kasih buat Mas Ari dan Mas Medi. Jadi perjalanan industri musik Indonesia ini masih sangat jauh, tapi memang harus dimulai dengan teman-teman seperti Mas Ari, Mas Medi, Mas Tada, dengan Komplanisia, Mas Kadri. Oke ya Mas, terima kasih Mas Medi atas waktunya Mas. Ya. Mas Ari. Ya, terima kasih Bayu. Di darat ya Mas. Sampai ketemu lagi kita. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ya, itu tadi obrolan seru dengan para pakar-pakar. Betul, tadi karya yang pertama cipta. Kita ada Mas Baden The Piano Man, itu dari Komplanisia. Ya. Terus kemudian ada Mas Kadri Muhammad, singing lawyer. Terus kemudian ada Mas Ari Syaf, itu musisi dan juga tim advokasi dari FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Dan juga Mas Medi, itu dari LMK WAMI. Ya, jadi sebenarnya di program ini masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Cuma memang karena ya birokrasi dan dari set awalnya itu ya kalau saya bilang masih terlalu rancu ya. Jadi mungkin negara awal-awal tuh masih ya di musik itu belum diperhatikan lah. Jadi mungkin masih banyak mikirin yang lain. Jadi di musik memang nggak terlalu diperhatikan, makanya bisa tumbuh nggak ada kesadaran kayak di luar lah, kayak di Amerika atau di Eropa gitu. Makanya ini si Rico oke lo ini dia bilang apa, Kak Rico? Dia sebel ya, maksudnya, aduh kenapa sih lu nggak satu pintu gitu. Memang berat. Di kita tuh ada, kalau nggak salah ada 7 LMK, dan itu treatment cara dia mengambil monetas pun juga beda-beda. Gitu. Dan selama yang saya tahu, baru WAMI yang bisa mengkolek dari YouTube. Kalau salah ya, dikoreksi. Jadi untuk dibikin satu pintu susah. Tapi Om Rico, kita ada beberapa LMK, ada 7 negara tuh udah bergerak dengan dia membuat namanya LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif itu apa? Negeri ya? Atau apa sih? LMKN pokoknya dia yang menaungi LMK itu. Dan yang mengawasi pun ya mereka-mereka ini sebenarnya. Cuma ya tetap belum memuaskan beberapa pihak. Terbukti dengan adanya Komplanisia itu juga, adanya FESMI. Jadi teman-teman ini sedang bergerak bersama-sama gimana biar industri musik Indonesia ini bisa maju, bisa lebih transparan, dan para pelaku industri musiknya juga mendapatkan hak sesuai apa yang dengan itu ya. Ya, sesuai betul dengan sekali. Haknya. Nah kalau misalnya ngomongin tadi, jadi ngomongin soal yang cover nih. Cover nih mungkin nanti akan kita bahas sesi tersendiri juga. Jadi bagaimana biasanya Kenapa gue ngomongin cover terus dari tadi? Iya, sebenarnya itu adalah bahasan buat besok. Oh my cover God. itu adalah buat besok. Gue salah, guys. Iya, nggak apa-apa. Itu mungkin besok kita juga akan membahas dengan beberapa narasumber juga. Nih Om Rico nih, habis energi urusin itu doang. Betul banget. Habis energi itu makanya kita butuh teman-teman kayak gitu, Om Rico. Harus teman-teman yang bergerak tuh harus disupport gitu. Jadi berangkat dari sebuah lagu dari konferensi musik Indonesia yang di Ambon, juga bergerak menyuarakan gini. Akhirnya gagal, ada RUU musik. Cobaannya baik banget lah sampai sekarang, bikin ada Federasi Serikat Musisi Indonesia. Ada lagi Komplanisia. Ini sebenarnya suara-suara musisi, suara-suara pencipta lagu, suara-suara seniman yang memang mereka tuh pengen haknya itu memang terjamin lah gitu. Nah, makanya teman-teman ini bergerak. Nah, jadi kita harus support terus nih teman-teman ya. Betul, mungkin ada lagi yang ini Kak, yang bertanya. Ada bapak bertanya pada anaknya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman juga yang pencipta lagu pengen tergabung juga di Komplanisia, itu bisa langsung juga follow ke Instagramnya di @komplanisia.id. Ya, kalau ke FESMI ke fesmi.id. Iya. Iya, kalau ke musikblast.id, dan Indopodcast ke indopodcast.id. Iya. Anggap aja musik cover sebagai perawat ingatan lagu-lagu yang hits, positive thinking. Nah, ini yang nggak bisa diterima para pencipta lagu. Jadi nggak bisa kalau yang cover disebut sebagai perawat ingatan, nggak bisa, karena mereka mendapatkan nilai ekonomis dari lagu tersebut. Jadi misalnya
Mbak Dika dia mau cover Cover. lagunya Benyamin. Ini wah gue sebagai perawat ingatan aja deh. Ya, biar Gue cover gitu. biar cover niatnya biar orang ingat Orang tetap Benyamin ingat gitu. gitu lagunya. Dan dia misalnya nggak monetes sekalipun. Mbak Iya. Dika ini nggak monetes. Hobi aja gitu, misalnya Gue kan hobi aja. gue nggak dapat monetes loh. Jadi gue bener murni perawat ingatan gitu. Tapi itu nggak bisa. Dari lagu itu Mbak Dika ini dapat subscriber, Iya. dapat follower, Iya. dapat Endorse. viewer, Oh. akhirnya dapat endorse. Akhirnya dari situ itu ada nilai ekonomis juga yang masuk. Jadi nggak bisa. Kita nggak bisa sebagai perawat ingatan lagu-lagu hits. Jadi niat itu tetap ada, tapi tetap harus dengan jalan yang benar. Begitu. Nah, biar komposernya itu urus di satu pintu. Itu satu pintu lagi. Pintunya tuh banyak, susah ini. Jadi bayangin nih, ini buat Om Riko nih, bayangin. Satu negara di mana-mana itu polisinya cuma satu, ya kan? Ini ada Polri. Iya. Ini yang nangkepin penjahat nih, yang ngatur ini satu polisi. Cuma Polri gitu Cuma ya. Polri. Di kita Polrinya ada 7. Hmm. Lo mau percaya ke siapa? Jadi saat ada masalah lo mau lapor ke siapa? Gitu. Mungkin kalau di luar mungkin ada FBI, ada apa gitu. Nah, di sini tuh ada 7, men. Jadi bingung mau satu pintu. Jadi gue lapor, gue kemalingan, lapornya semuanya gitu. Dan mereka masing-masing ini dia punya treatment sendiri. Iya. Dan ini susah, tapi ini lagi kita satuin. Jadi di sedikit cerita di konferensi Musik konferensi musik apa? konferensi musik Indonesia. Konferensi musik Indonesia yang ada di Ambon, kebetulan saya salah satu delegasinya, Mbak Dika salah satu delegasinya. Sempat dibahas ada 12 poin yang nyampe ke Presiden dan DPR. Itu adalah salah satu transparansi. Ya, transparansi. Nah, udah dibikin Selain pendataan ya. udah dibikin sistem namanya sama Irfan Ya, Portamento. yang megang ya Portamento. Itu sistem buat transparansi. Jadi singkat cerita keluar. Jadi kalau ada sistem itu dilakukan, itu transparan, cuy. Jadi lu pencipta lagu mau tergabung di LMK manapun, LMK itu wajib dia sync sama sinkronisasi itu. Nah, kayak yang diidam-idamkan Bung Riko ini. Iya. Harus longgarin ego sih, Iya. kuncinya di situ. Cuma masalahnya ya ini nggak tahu ya, ini sebenarnya ini kan live kan, bisa digugat nih. Cuma mereka nih, cuma 7 LMK ini ya belum punya kesepakatan lah. Nah, ini kenapa nggak tahu. Pokoknya mau dibikin transparan belum bisa atau belum sync. Padahal kalau bisa ini enak. Jadi pencipta lagu udah, wah duit gue berapa ya di YouTube sekian, dari karaoke udah live di situ gitu. Nah, itu yang belum bisa, tapi nggak tahu kenapa ya. Iya. Ya tapi doain aja nih. Kuncinya semoga harus bisa. longgarin ego sih katanya. Longgarin Kata ego Riko. ya boleh. Kunci longgarin ego masing-masing LMK mungkin tepatnya. Ya begitulah teman-teman. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Ini lebih dalam lagi, nanti kita akan ada apa lagi? Ya mungkin apa judulnya nih tadi? Yang mana? Musisi melindungi karya cipta. Bagaimana seharusnya 2. musisi melindungi karya cipta? Versi 2 nanti ya. Nanti akan lebih Oh, detail versi lagi. 2. Gue pikir lu mau ngasih jawaban. Enggak, Gue udah kayak mungkin gini. ini. Part 2 gitu ya. Iya. Nah, mungkin cukup sekian kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti jangan lupa untuk info ini kalian bisa tetap simak di YouTube. YouTube, Pak. Iya, YouTube. Iya. Di YouTube. Lu memutilasi. Iya, mutilasi karya. Oke. Iya. Sebagai closing statement, lo apa gue? Lo lah. Lo and. Lo. Kayaknya hari ini adalah milik lo. Nanti pagi milik gue. Jadi sebenarnya kenapa gue ngomel yang rocos, karena ini gue sebenarnya agak gedek juga sama Iya. kayak Om Riko gitu. Cuma gue harus tetap di jalur ini karena dengan ini kita bisa membantu ya mensukseskan inilah cita-cita teman-temannya. Oke? Oke. Silakan closing statement. Iya, terima kasih buat semua yang sudah bergabung di iTalk by imusik.id. Tadi terima kasih juga untuk Mas Badai dari Komplanesia, Ya. terus kemudian ada Mas Kadri Kadri, Muhammad, Mas senior Ari lawyer. Syaf, ya, musisi dan juga tim advokasi dari Fesmi, dan Ya. juga Mas Medi dari LMK Wami. Ya. Jadi sebagai closing statement, jadi tetap dukung teman-teman yang bergerak di bidang musik ini untuk terus menyuarakan hak-hak teman-teman musisi dan seniman. Jalan kita masih panjang, eratkan tangan, bersama-sama kita kawal ini biar menjadi sesuatu yang bagus dan berkah buat Amin. semuanya.
sukses. Amin. Semangat. Semangat. Oke, Iya. terima kasih. Saya Bayu Randu. Dan juga saya Dik ya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bumper cuy, pencet cuy. Kalau gue udah gini, ini bumpernya pencet. Ya.